Trio pengendali otak. Kenapa kita senang, panik, dan salah ambil keputusan? Di dalam kepalamu, hidup sebuah alam semesta yang lebih rumit daripada galaksi ini. Sebuah dunia yang tidak pernah tidur. Penuh percikan listrik, strategi, dan drama tanpa akhir. Setiap senyumanmu, setiap ketakutanmu, setiap keputusan yang kamu pikir kamu pilih secara sadar, seringkali bukan pilihanmu, karena ada 3 zat kimia otak yang diam-diam mempengaruhi hidupmu setiap hari. Dopamin, noradrenalin, dan asetilkolin. Mereka bisa membuatmu merasa sangat berani, atau sangat panik, fokus, atau buntu, bijak, atau bodoh. Dan percayalah, kalau hidupmu terasa seperti roller coaster, itu bukan salah takdir, itu kimia. Tenang, kita bongkar satu-satu, sebelum otakmu kabur duluan. Otak kita bukan ruang rapat yang rapi, ia lebih mirip pabrik superkompleks yang bekerja 24 jam tanpa istirahat. 86 miliar neuron memproses banjir informasi sambil mencoba hanya satu tujuan, membuatmu bertahan hidup dan beradaptasi. Bahkan ketika kamu tertidur, pabrik ini tetap sibuk menyusun memori, merapikan perasaan, dan mempersiapkan strategi untuk hari esok. Dari semua zat kimia yang beredar di otak, ada 3 bos besar yang menentukan arah hidupmu. Dopamin mengatur keinginan dan dorongan, noradrenalin menjaga fokus dan kewaspadaan. Asetilkolin membantu otak mengambil strategi terbaik saat dunia tidak bisa diprediksi. 3 zat ini bersaing, bekerja sama, dan terkadang bikin hidupmu seperti sinetron. Dopamin bukan sekadar zat bahagia, ia adalah zat motivasi dan antisipasi masa depan. Saat ada sesuatu yang tampak menjanjikan, dopamin naik dan berkata, "Kejar itu, dapatkan itu, ulangi itu." Maka kamu mengejar cinta, pengakuan, cita-cita, notifikasi, dan kadang martabak jam 2 pagi. Dopamin membentuk sistem pembelajaran berbasis reward. Kalau suatu pengalaman menyenangkan, otak menandainya. Ini bagus, ulangi lagi. Inilah sebabnya pengalaman positif tertanam kuat. Tanpa dopamin, kita tidak punya dorongan, tidak punya antusiasme, tidak punya imajinasi masa depan. Dopamin memperkuat jalur sinapsis. Ia menentukan mana pengalaman yang layak disimpan jangka panjang. Pelajaran yang menyenangkan gives lebih cepat masuk memori. Sebaliknya, pengalaman flat gives otak pura-pura amnesia. Inilah kenapa kita lebih ingat konser daripada rumus. Dopamin memberi bobot pada pengalaman. Dan kalau kamu pernah menyesal mengulang kesalahan yang sama, itu juga dopamin yang salah menganalisa reward. Ketika hidup mulai kacau, bukan dopamin yang memimpin, tapi noradrenalin. Ia menjaga fokus, kewaspadaan, dan kemampuan mengambil keputusan cepat. Ia memastikan kamu nggak mati ditabrak motor saat nyebrang sambil bengong. Noradrenalin meningkatkan sensitivitas otak terhadap ancaman dan peluang. Ia menyaring informasi, mana penting, mana sampah. Tanpa zat ini, kamu akan tersesat dalam distraksi dan drama tidak penting. Otak dibangun untuk bertahan di dunia yang tidak pasti. Perubahan cepat menuntut otak menyala-nyala. Disinilah noradrenalin menjadi mode survival. Ia mempercepat analisis, memperkaya fokus, dan membantu otak memilih jalur tercepat. Kita menyebutnya adaptive gain. Otak mengecilkan hal tak penting dan menyorot hal genting. Dengan cara ini, kamu bisa mengambil keputusan dalam hitungan detik, bahkan tanpa sadar. Asetilkolin adalah ahli strategi otak. Ia mengatur keseimbangan antara 2 mode. Eksplorasi mencari hal baru, dan eksploitasi memaksimalkan yang sudah ada. Hidup butuh keduanya. Tanpa asetilkolin, otakmu kaku, lambat, dan mudah diulang-ulang oleh kebiasaan lama. Asetilkolin memberi fleksibilitas. Ia memastikan otak tidak terjebak satu pola. Ketika dunia berubah, strategi pun harus berubah. Ia adalah zat yang membuatmu mampu beradaptasi, bukan hanya bertahan. Ketika seimbang, hidup terasa ringan. Kamu bisa mempelajari hal baru dopamin, fokus pada yang penting noradrenalin, dan memilih strategi terbaik asetilkolin. Kamu menjadi versi terbaik dirimu, produktif, tenang, dan jernih berpikir. Inilah mode otak yang ideal. Kalau dopamin terlalu dominan, gives kamu jadi chasing pleasure tanpa arah. Kalau noradrenalin terlalu tinggi, gives kamu jadi overthinking dan panik. Kalau asetilkolin lemah, gives kamu stuck pada kebiasaan lama. Hidup terasa seperti drama tanpa sutradara. Mood swing, kecemasan, kebiasaan buruk, semua muncul saat otak kehilangan keseimbangan kimia. Otak tidak menunggu dunia. Otak memprediksi dulu, baru menerima informasi. Semua indera hanya mengirim konfirmasi atau koreksi. Itulah kenapa persepsi adalah konstruksi, bukan rekaman.
Ketika prediksi salah, otak mengoreksi. Dengan bantuan trio ini, mereka menyesuaikan fokus, motivasi, dan strategi agar kamu bisa belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah data berharga. Dopamin mencatat apa yang perlu diulang, noradrenalin memastikan perhatian, dan asetilkolin mengubah taktik. Otak bukan cari benar otak, cari lebih akurat. Dengan cara ini, manusia bisa berkembang. Tidak instan, tidak selalu elegan, tapi selalu adaptif. Neuromodulasi otak menginspirasi dunia kecerdasan buatan. Bahkan AI modern meniru prinsip prediksi gives evaluasi gives koreksi. Otak melakukannya sejak jutaan tahun lalu. AI hanyalah tiruan awal dari kebijaksanaan biologis yang kita warisi. Trio ini berevolusi bukan untuk kenyamanan, tapi untuk survival. Fokus saat bahaya, strategi saat dunia berubah, motivasi saat harus bergerak. Sekarang musuhnya bukan predator, tapi stres, distraksi, dan ekspektasi. Namun sistemnya masih sama. Adaptasi adalah inti kecerdasan manusia. Kita bisa hidup di gurun, di puncak gunung, atau di hutan beton bernama kota. Dan 3 neuromodulator inilah yang membantu otak terus bernegosiasi dengan realita. Bayangkan otak adalah orkestra. Dopamin sama dengan nada harapan. Noradrenalin sama dengan ketukan ritme. Asetilkolin sama dengan harmoni strategi. Jika ketiganya selaras, hidup terasa seperti musik. Tidak selalu bahagia tapi bermakna. Kita sering mencari jawaban keluar sana. Padahal, ada galaksi menakjubkan di balik tengkorak kita. Otak, sang mesin prediksi, adaptasi, dan harapan. Kenali kimianya, mengerti polanya, dan kamu akan lebih bijak pada dirimu sendiri. Karena ternyata, kita bukan sekadar hidup di dunia, kita hidup di dalam otak kita. Mulai hari ini, perhatikan dirimu sedikit lebih dalam. Saat kamu semangat, saat kamu panik, saat kamu ingin menyerah, tanyakan, ini aku atau kimia? Kalau video ini membuka perspektifmu, biarkan orang lain merasakannya juga. Bagikan, subscribe, dan tulis insight-mu di komentar. Karena rasa ingin tahu adalah bahan bakar terbaik untuk otak kita.